Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami pejuang SBMPTN. Nah, hari ini kita akan masuk materi penentuan pH campuran asam dan basa. Jadi di sini nanti kita akan pelajari kalau ada asam dicampur dengan basa, pH-nya berapa. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau yang namanya asam itu pasti pH-nya di bawah 7. Dan basa itu pH-nya pasti di atas 7. Nah, kalau ada asam, kita campur dengan basa, ditanya pH campurannya, maka ada beberapa ketentuan yang kita harus pahami untuk memilih rumusnya. Coba kita lihat ya. Jadi rumus yang kita pilih nanti tergantung pada hasil akhir. Seandainya asam itu kita reaksikan dengan basa. Nah, ini ada beberapa kemungkinan hasil akhir. Kemungkinan pertama, seandainya asam dan basa yang dicampur semuanya sama-sama habis. Asamnya habis, basanya habis. Berarti kalau asam dan basa yang dicampur sama-sama habis, maka yang terbentuk adalah larutan garam. Kita tahu kalau asam ditambah basa, ini nanti akan menghasilkan garam ditambah air. Jadi artinya kalau asamnya habis dan basanya habis, maka terbentuklah garam. Garam ketemu air, terjadilah larutan garam. Nah, seandainya asamnya dan basanya sama-sama habis, rumus yang kita gunakan adalah rumus pH larutan garam. Nah, rumus pH larutan garam ini sudah dipelajari waktu kita belajar hidrolisis garam, ya. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, seandainya yang bersisa nanti asam kuat, maka kita gunakanlah rumus pH larutan asam kuat, yaitu molar asam itu dikali dengan valensinya. Jadi konsentrasi H+ sama dengan molar asam itu dikali valensi. Seandainya nanti yang bersisa basa kuat, misalnya asam ditambah basa ternyata bersisa basa kuat, maka kita gunakanlah rumus pH larutan basa kuat. Konsentrasi OH- sama dengan molar basa yang sisa dikali valensinya. Valensi basa lihat dari jumlah OH yang dilepas. Kemudian bagaimana kalau seandainya yang bersisa adalah asam lemak? Maka rumus yang kita gunakan rumus pH buffer asam. Dan kalau bersisa basa lemak, gunakan rumus pH buffer basa. Artinya, rumus yang kita gunakan di sini tidak ada yang baru, tapi rumus yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, nah supaya lebih jelas penggunaannya, coba kita lihat ini ada contoh soal ya. Contoh soalnya begini, ada 200 ml HCl yang 0,1 molar ya, dicampur dengan 200 ml BaOH 2 kali juga 0,1 molar. Yang ditanya soal, tentukan berapa pH campurannya. Nah, kita lihat. Di sini yang dicampur adalah asam kuat, HCl itu asam kuat, BaOH 2 kali itu adalah basa kuat. Kalau asam kuat dicampur dengan basa kuat, seandainya dua-duanya sama-sama habis, kita nggak perlu lagi pakai rumus, sudah langsung pH-nya sama dengan 7. Kalau asam kuat dicampur basa kuat dan dua-duanya habis. Tapi kalau seandainya salah satu bersisa, maka kemungkinannya di sini. Nah, sekarang untuk mengetahui siapa yang habis atau yang bersisa, mana yang habis atau bersisa, maka kita buat dulu persamaan reaksinya. Coba kita reaksikan ya. HCl kita reaksikan dengan BaOH 2 kali. Coba apa hasilnya? Asam ditambah basa akan menghasilkan garam tambah air. Cara mendapatkan garam, tutup H dari asam, tutup OH dari basa, yang kelihatan kita gabung. Berarti di sini Ba kita gabung dengan Cl. Tapi jangan lupa muatan. Ba itu dia positif 2 plus 2, sedangkan Cl min 1. Maka jadi BaCl2 ditambah H2O. Kita setarakan. Cl-nya 2 kali 2
Dengan demikian, hanya 2 tambah 2, 4 kali 2. Oke, sekarang kita lihat perbandingan koefisien 2 banding 1 banding 1 banding 2 itu menyatakan perbandingan mol. Maka data yang ada di soal kita ubah dulu ke dalam mol. Coba, HCl-nya berapa ini? Kita kalikan supaya jadi mol atau milimol, kalikan saja volume dengan molar. 200 kali 0,1 maka 20 milimol. Nah, ini milimol ya. Kemudian BaOH 2 kali 200 kali 0,1 20 milimol. Perbandingan koefisien 2 banding 1, tapi perbandingan molnya 1 banding 1. Artinya perbandingan koefisien tidak sama dengan perbandingan mol. Ini berarti nanti ada yang bersisa. Ada yang bersisa. Maka kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Coba kita tentukan dulu siapa yang habis. Cara menentukan yang habis, bagi mol dengan koefisien, bagi mol dengan koefisien yang lebih kecil hasil bagi, itu yang habis. 20 bagi 2, 10, 20 bagi 1, 20. Karena yang lebih kecil hasil bagi di sini, berarti ini yang habis. Habis artinya disediakan 20, bereaksi 20 milimol. Itulah artinya habis. Lalu berapa bereaksi di sini? 2 berbanding 1. 2 berbanding 1 artinya mol yang bereaksi di sini setengah dari ini. Kalau ini 20, berarti di sini 10. Maka sisanya 10 milimol BaOH 2 kali. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa yang bersisa itu adalah basa kuat. Kalau yang bersisa basa kuat, maka ini rumus yang kita gunakan. Apa rumusnya? Konsentrasi OH- sama dengan molar basa yang bersisa dikali valensinya. Molar basa yang sisa. Basa yang sisa adalah 10 milimol. Ini kita harus jadikan molar. Supaya jadi molar, kita bagi volume campuran. 200 tambah 200. 400 mililiter. Lalu kita kali dengan valensi basa. Lihat jumlah OH-nya, 2. Nah, maka 20 per 400 itu sama dengan 1/20. Artinya 5 dikali 10 pangkat min 2 molar. Itulah dia konsentrasi OH-. Dari konsentrasi OH- kita bisa dapatkan pOH-nya. Berapa pOH-nya? Tentu 2 dikurang log 5. Nah, itu pOH-nya. Dengan demikian pH-nya berapa? pH adalah 14 dikurang ini. 14 kurang 2, 12. Kemudian letakkan log 5-nya di belakang. Beri tanda yang berlawan. 12 ditambah log 5. Itulah dia jawabannya. Nah, ini kebetulan yang dicampur adalah asam kuat dengan basa kuat. Ingat ya, kalau asam kuat dicampur basa kuat, dua-duanya habis, langsung pH-nya sama dengan 7. Oke, baik. Sekarang kita lihat contoh soal yang berikutnya. Ya, ini saya biarkan supaya jadi pedoman kita dalam memilih rumus. Nah, contoh soal berikutnya saya tulis begini. Ini contoh soal berikutnya ya. Nah, sebanyak 200 ml 200 ml NH3 yang konsentrasinya 0,2 molar. Nah, dicampur, saya tulis tanda tambah aja ya. Dicampur dengan 100 ml 100 ml larutan H2SO4 yang konsentrasinya 0,005 molar. Nah, yang jadi pertanyaan, tentukan pH campuran jika KBNH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Tentukan pH campurannya. Tentukan pH campuran. Oke, kita lihat yang dicampur di sini apa dengan apa. Yang dicampur adalah NH3 merupakan basa lemah. Kita campur dengan asam sulfat yang merupakan asam kuat. Nah,
Apa jadinya? Kita lihat tergantung pada hasil akhir. Langkah pertama kita buat persamaan reaksi. NH3 dicampur dengan H2SO4. Ingat, kalau amonia kita reaksikan dengan asam, dia nanti akan menghasilkan garam amonium. Berarti di sini terbentuk garam amonium, yaitu NH4 adalah amonium bergabung sama SO4. Nah, NH4 itu muatannya positif 1, SO4 itu min 2. Berarti di sini NH4-nya yang positif 1 ini harus 2 kali. Nah, kita setarakan kali 2 di sini. Oke, baik. Sekarang coba kita hitung ya. Mol masing-masing. NH3-nya 200 dikali 0,2. 200 kali 0,2. Berarti ini adalah 40 milimol. 40 milimol ya. Sedangkan asam sulfatnya 100 kali 0,05. 100 kali 0,05 itu 5 milimol. Nah, kita lihat perbandingan koefisien 2:1 perbandingan mol 8:1. Berarti nggak sebanding. Kalau tidak sama perbandingan koefisien dengan perbandingan mol, itu artinya ada yang bersisa. Maka kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Tentukan yang habis dulu. Mana yang habis? Yang habis di sini, yang hasil baginya paling kecil. 5, ini 20. Ini yang kecil hasil baginya, ini yang habis. Habis artinya mula-mula 5 bereaksi 5. Maka berapa bereaksi di sini? 1:2. 1:2, kalau ini 5, ini berapa? Tentu 10. Sisanya adalah 30. Sisanya 30 ya. Nah, lalu berapa di sini terbentuk? 1:1 nih ya, 1:1. Kalau ini 5, berarti di sini 5. Ini milimol ya, milimol. Ini juga milimol. Nah, kita lihat penentuan rumusnya. Apa yang bersisa? Yang bersisa adalah NH3. NH3 itu ada Kb-nya, berarti dia basa lemah. Kalau yang bersisa basa lemah, kita gunakan rumus pH buffer basa. Oke, kita masukkan ke rumus pH buffer basa. Apa rumusnya? OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah. Basa lemah yang sisa adalah NH3. Mol NH3 dibagi dengan mol asam konjugasinya. Asam konjugasi itu kita lihat dari garamnya. Kalau NH3 basa lemahnya, asam konjugasinya adalah NH4 plus yang ada pada garam ini. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Kb 10⁻⁵. Mol NH3 yang sisa 30. Kemudian mol NH4 plusnya yang 5 ini NH4 2 kali SO4. Supaya jadi NH4 plus 5 kita kali dengan 2. Nah, ini kalau kita teruskan ya, 30 dibagi 10, 3. 3 kali 10⁻⁵ molar ya. Nah, inilah konsentrasi OH- ya. Dari sini kita bisa turunkan, berarti POH-nya adalah 5 dikurang log 3. Kalau gitu berapa pH-nya? Tentu 14 kurang 5, 9. Letakkan log 3 di belakang, beri tanda yang berlawanan. Nah, ini dia jawabannya. Jadi, di sini yang terbentuk adalah suatu larutan penyangga atau larutan buffer. Kenapa? Karena bersisa yang lemah. Nah, inilah dia buffernya. Oke, baik. Sekarang saya beri contoh soal yang lain. Kita lihat contoh soal yang lain ya. Nah, misalnya soalnya begini. Ada 250 ml. Ya, saya beri contoh soal berikutnya. 250 ml. Larutan asam asetat CH3COOH yang konsentrasinya 0,1 molar. Nah, ini dicampur dengan 250 ml juga.
Tapi di sini larutan KOH yang konsentrasinya 0,1 molar juga. Diketahui Ka dari CH3COOH ini sama dengan 10 pangkat min 5. Pertanyaannya, tentukan berapa pH campurannya. Tentukan berapa pH campuran. Oke, baik. Sekarang coba kita lihat yang dicampur apa dengan apa. Yang dicampur adalah asam lemah dengan basa kuat. Seandainya yang bersisa basa kuat, pakai rumus yang ini. Kalau yang bersisa asam lemah, maka kita gunakan rumus buffer asam. Tapi kalau seandainya dua-dua sama-sama habis, maka kita gunakanlah rumus pH larutan garam. Nah, untuk mengetahui habis atau bersisa, kita buat dulu persamaan reaksi. CH3COOH dicampur dengan KOH. Kita reaksikan dengan KOH. Apa hasilnya? Asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Garamnya CH3COOK ditambah H2O. Nah, sekarang coba kita hitung mol masing-masing ya. Hitung mol masing-masing. 250 ml kali 0,1 molar itu sama dengan 25 milimol. KOH-nya berapa? KOH-nya 250 kali 0,1 25 milimol juga. Nah, perbandingan koefisien 1:1, perbandingan mol juga 1:1. Kalau perbandingan koefisien dengan perbandingan mol sama, itu artinya asam dan basa yang dicampur sama-sama habis bereaksi. Semuanya berubah menjadi garam dan air. Nah, kita cari berapa garamnya. 1:1:1. 25 berarti ini 25 milimol. Nah, inilah garam yang terbentuk. Garam yang terbentuk ketemu air, maka terjadilah pH larutan garam. Nah, untuk itu kita perlu tahu berapa molar ini garam yang terbentuk bagi dengan volume campuran. 250 tambah 250 berarti 500 ml. Nah, artinya konsentrasi garamnya 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Itu konsentrasi garam. Nah, sekarang kita mau menentukan pH-nya. Karena yang terbentuk adalah larutan garam, habis dua-dua gunakan rumus pH larutan garam. Apa rumusnya? Nah, waktu kita belajar hidrolisis garam, ini sudah kita pelajari. Kita lihat garamnya berasal dari apa ini? CH3COO ini, CH3COH, dia berasal dari asam lemah. Dan K ini berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. Maka rumusnya adalah, coba diingat kembali ya, rumus pH larutan garam yang sudah kita pelajari. Akar KW, kemudian dibagi Ka, dikali konsentrasi ion yang lemah. Yang lemah di sini adalah CH3COO- kali konsentrasi CH3COO-. Kenapa hanya ion yang lemah? Karena ion yang lemah lah yang bisa dihidrolisis ya. Kita tinggal masukkan angka. KW itu tetapan air, harganya 10 pangkat min 14. Ka di soal ada 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 ya. Molarnya 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, tujuannya supaya bisa diakarkan. Supaya bisa nanti diakarkan, saya tulis 5-nya itu jadi 50 kali 10 pangkat min 3 kali 1. Ya, nah ini 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 kali 1. Kenapa dikali 1? Karena konsentrasi CH3COO- adalah konsentrasi CH3COOK ini dikali indeks CH3COO 1. Seandainya di sini CH3COO 2 kali Ca, berarti kali 2.
Nah, sekarang coba kita hitung akar 50. Nah, akar 50 itu kita genapkan aja, kita bulatkan aja sekitar 7, ya. Karena akar 5 kali akar 1, akar 50 itu sama dengan 25 diakarkan, berarti 5 akar 2. 5 kali akar 2, akar 2 1,4, berarti 7 kita buat ya. Nah, 5 kali 1,4, 7. Nah, sekarang ini 10 pangkat min 2 min 17 dibagi 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 12 diakarkan 10 pangkat min 6 molar. Nah, itu ya. Maka dari sini kita bisa lanjut, berarti POH-nya sama dengan 6 dikurang log 7. Berarti pH-nya berapa? Nah, 14 dikurang 6, 8 ditambah log 7. Nah, itu dia jawabannya. Oke, jadi ini mengenai pH campuran asam basa. Nah, anak-anak kami di sini kami ingatkan tetap berlatih ya. Nah, jangan malas berlatih, terus semangat untuk berlatih. Persiapan dini untuk SBMPTN bagi yang kelas 11. Bagi yang kelas 12 ya mantapkan persiapan SBMPTN-nya. Nah, kemudian jangan lupa tekan tombol like, kemudian subscribe dan share. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.